Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Taufik Ataki, NIM 2201026182, ingin menjelaskan tentang oligopoli dan pasar sempurna, studi kasus PT Trakindo dan Pupuk Kaltim. Sebelum itu, kita cari dulu definisi oligopoli dan pasar sempurna. Oligopoli adalah suatu struktur pasar di mana terdapat hanya beberapa perusahaan besar yang menguasai sebagian besar pasar. Perusahaan-perusahaan dalam pasar oligopoli cenderung saling mempengaruhi dalam menentukan harga dan produk. Beberapa ciri khas pasar oligopoli antara lain ada sedikit jumlah perusahaan yang menguasai pasar. Yang kedua, produk yang ditawarkan bisa homogen atau berbeda. Yang ketiga, perusahaan-perusahaan saling mempengaruhi harga dan keputusan produksi. Yang keempat, kendala masuk pasar tinggi sehingga sulit bagi perusahaan untuk saling bersaing. Sedangkan pasar sempurna adalah suatu struktur pasar yang ideal, di mana terdapat banyak penjual dan pembeli yang saling bertransaksi, tanpa adanya kekuatan pasar dari pihak manapun. Ciri-ciri pasar sempurna antara lain, banyaknya perusahaan dan konsumen. Produk yang ditawarkan homogen atau identik. Tidak ada hambatan untuk masuk atau keluar pasar. Dan semua informasi pasar tersedia dengan sempurna. Kita lanjut ke contoh oligopoli. Oligopoli PT Trakindo. PT Trakindo adalah distribusi alat berat yang memiliki hubungan bisnis dengan Caterpillar di Indonesia. Trakindo beroperasi dalam pasar alat berat yang termasuk pasar oligopoli karena ada hanya beberapa perusahaan besar yang menguasai pasar, seperti PT Trakindo, PT Unitraktor, dan beberapa perusahaan lainnya. Produk yang ditawarkan oleh Trakindo atau alat-alat berat memiliki diferensi berdasarkan merek, teknologi, kualitas yang mengarah pada persaingan terbatas perusahaan besar. Mengapa perusahaan Trakindo dikelompokkan dalam perusahaan oligopoli? PT Trakindo dalam pasar oligopoli. Jumlah perusahaan terbatas, pasar alat berat di Indonesia dikuasai oleh beberapa permainan besar. PT Trakindo merupakan salah satu pemain dominan bersama dengan perusahaan lainnya seperti Unitraktor. Diferensi produk. Trakindo menjual alat berat dengan merek Caterpillar yang memiliki reputasi dan teknologi tertentu. Produk dengan diferensi seperti ini cenderung menciptakan oligopoli karena perusahaan lain kesulitan untuk menawarkan produk yang benar-benar setara. Hambatan masuk tinggi. Masuknya pasar alat berat membutuhkan investasi yang sangat besar dalam struktur distribusi dan hubungan pemasok utama sehingga membatasi jumlah pemain baru. Kelebihan dan kekurangan PT Trakindo. Kelebihannya, kontrol terhadap harga. PT Trakindo memiliki salah satu pemain utama dalam pasar alat berat, memiliki kemampuan untuk mempengaruhi harga pasar, kualitas dan diferensi produk. Karena ada yang dijual memiliki diferensi, misalnya merek Caterpillar, Trakindo dapat menawarkan produk yang lebih berkualitas dan dapat mengembangkan loyalitas pelayanan. Yang ketiga, stabilitas pasar. Dalam pasar oligopoli, ketidakpastian lebih kecil karena perusahaan-perusahaan besar cenderung membuat kesepakatan secara tidak langsung tentang harga dan strategi produk. Kekurangannya, persaingan ketat. Meskipun ada sedikit perusahaan pasar kompetisi antara perusahaan besar, tetapi sangat ketat ini bisa menekan margin keuntungan. Ketergantungan pada merek tertentu. Trakindo sangat bergantung dengan produk-produk Caterpillar yang bisa menjadikan resiko yang terjadi perubahan dalam hubungan bisnis, sehingga pasar berubah. Yang kedua, contoh dari pasar sempurna, Pupuk Kaltim. Pupuk Kaltim adalah perusahaan yang memproduksi pupuk urea atau amoniak, yang merupakan komoditas penting dalam sektor pertanian. Produk pupuk yang dihasilkan Pupuk Kaltim termasuk dalam kategori produk homogen karena banyak perusahaan lainnya juga memproduksi pupuk yang serupa dengan harga cenderung ditentukan oleh pasar global atau standar industri.
PT Pupuk Kaltim beroperasi di pasar yang sangat kompetitif dengan banyak pemain, namun harga dan kualitasnya sangat standar. Mengapa perusahaan PT Pupuk Kaltim dikelompokkan dalam perusahaan pasar sempurna? Dari produknya. Pupuk yang diproduksi oleh Pupuk Kaltim hampir tidak berbeda dengan produksi yang diproduksi pupuk-pupuk lainnya. Kualitas dan komposisi produk umumnya serupa sehingga produk ini dianggap homogen. Banyaknya penjualan. Selain PT Pupuk Kaltim, ada banyak perusahaan yang memproduksi pupuk dengan harga yang kualitasnya mirip. Karena itu pasar pupuk di Indonesia cenderung memiliki banyak pemain dan terbuka bagi siapa saja yang ingin memasukinya. Yang ketiga, harga ditentukan oleh pasar. Harga pupuk sebagian besar ditentukan oleh faktor eksternal, seperti harga pasar global dan kebijakan pemerintah, bukan dari perusahaan itu sendiri. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya, biaya produksi lebih rendah. Dalam pasar sempurna, perusahaan yang produksi barang homogen seperti pupuk dapat memanfaatkan skala ekonomi, yang memungkinkan mereka untuk memproduksi barang dengan biaya yang lebih rendah. Keseimbangan pasar. Harga yang ditentukan oleh kekuatan pasar yang memberikan keuntungan bagi konsumen, karena harga yang lebih kompetitif. Yang ketiga, fleksibilitas dalam pemasaran. Dengan produk yang homogen dan kompetisi yang sangat besar, PT Pupuk Kaltim harus menjaga kualitas dan harga agar tetap kompetitif. Kekurangan, margin keuntungan terbatas. Karena harga yang ditentukan oleh pasar produk homogen, perusahaan PT Pupuk Kaltim seringkali tidak memiliki banyak ruang untuk menaikkan harga tanpa kehilangan pelanggan. Ketergantungan pada regulasi dan subsidi pemerintah. Karena sektor pupuk sangat bergantung pada regulasi pemerintah, terutama subsidi, perubahan dari regulasi ini mempengaruhi kinerja. Kesimpulannya, baik PT Trakindo maupun Pukaltim beroperasi dalam pasar dengan struktur yang sangat berbeda, yang mempengaruhi cara mereka beroperasi dengan bersaing. PT Trakindo berada dalam pasar oligopoli, di mana hanya ada beberapa pemain besar yang menguasai pasar alat berat, memberikan perusahaan ini kemampuan untuk mempengaruhi harga dan menawarkan produk yang memiliki diferensi tinggi. Meskipun menghadapi persaingan yang ketat, sebaliknya, PT Pupuk Kaltim beroperasi dalam pasar sempurna, di mana produk yang dijual sangat homogen dan harga yang ditentukan oleh mekanisme pasar dan kompetitif. Dalam pasar sempurna, perusahaan ini menghadapi margin keuntungan yang lebih kecil dan ketergantungan terhadap kebijakan eksternal, yaitu kebijakan pemerintah. Meskipun demikian, kedua perusahaan ini dapat memanfaatkan kekuatan masing-masing pasar untuk mendukung posisi mereka, meskipun dengan tantangan yang berbeda. Sekian dan terima kasih.